Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran salawase. Saudaraku dimanapun berada, saksikan konten berikut ini dengan bijak dan santai. Selamat menyaksikan. Setiap orang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda, tergantung di mana dan bagaimana ia tumbuh. Ada yang baik, kurang baik, ataupun buruk. Sifat dan karakter seseorang terbentuk dari berbagai macam sisi. Ada yang memang dibentuk secara baik oleh orang tua dan lingkungannya. Ada juga yang terbentuk karena lingkungan yang kurang bagus, sehingga timbullah sifat yang kadang-kadang tidak baik juga. Setiap manusia juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Buah pemikiran atau naluri yang sangat berbeda-beda ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya dipengaruhi oleh pengalaman hidup, berbagai proses ujian hidup, kesedihan dan keprihatinan. Bagi seorang SP, ia mempunyai naluri yang begitu tajam. Seringkali ia sangat tepat menganalisa atau mengira tentang suatu hal. Kadangkala sesuatu yang memang akan terjadi telah ia ketahui sebelumnya. Bahkan hal-hal yang telah terjadi puluhan tahun, yang menjadi rahasia kehidupan seseorang pun bisa ia buka dan ketahui untuk menelusuri suatu permasalahan. Begitupun atas serangan-serangan atau gangguan-gangguan yang akan menghampirinya, ia sudah dapat mengetahui jauh sebelum terjadi. Nalurinya ini tidak main-main, begitu tajam, dan kadang di luar perkiraan. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena seorang SP sudah banyak sekali melalui berbagai keprihatinan, baik itu secara raga ataupun jiwa. Keprihatinan-keprihatinan itu ia jalani dengan penuh kepasrahan, walaupun membuatnya bersedih berulang kali. Ia menyadari segala macam keprihatinan dan laku lampahnya itu sebagai prosesi hidup yang setiap orang pun mengalaminya. Namun tentu saja dengan cerita dan kisah yang sangat berbeda-beda. Dengan nalurinya yang tajam itu pun ia dengan gampang menemukan dan memilih mana sekiranya orang-orang yang terpilih di dekatnya. Orang-orang ini adalah yang akan menyertainya di dalam membantunya menjalankan kegiatan sehari-hari di dalam tugasnya. Naluri seorang SP sudah tidak diragukan lagi oleh orang-orang terdekatnya. Ia selalu diminta untuk membantu di dalam memecahkan berbagai masalah. Apakah naluri yang tajam ini adalah hasil dari tirakat-tirakatnya selama ini ia jalani, ataukah memang karomah dari Allah yang khusus untuknya? Begitu juga ketika ia melakukan suatu perjalanan, banyak sekali hal-hal yang memang sudah terpikir dalam nalurinya. Bahkan hal-hal sepele pun telah ia cermati dan ia siapkan langkah untuk melaluinya. Di dalam setiap perjalanan yang ia jalani, bahkan faktor cuaca pun sudah ada di dalam pencermatannya. Semua ia pikirkan dengan penuh kepasrahan dan permohonan kepada Tuhannya. Dengan ketajaman nalurinya tidak selanjutnya membuat ia takabur, karena ia amat sangat menjaga pikirannya untuk selalu sadar bahwa apapun dan bagaimanapun itu semua adalah karena Robnya. Ia tidak mempunyai hak untuk sombong dan merasa hebat. Apalah artinya kita manusia yang hanya begitu kecil di hadapan Allah? Manusia sehebat apapun tetaplah manusia yang tiada daya dan upaya. Karena semua tentang kita hanya digerakkan atas izinnya, maka tiada alasan untuk merasa hebat dan kuat. Demikian sedikit penjelasan dari channel Guru Ridwan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam santun, salam hormat, salam damai, salam kompak, salam budaya,
salam seduluran salawase. Horas. Setiap orang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda, tergantung di mana dan bagaimana ia tumbuh. Ada yang baik, kurang baik, ataupun buruk. Sifat dan karakter seseorang terbentuk dari berbagai macam sisi. Ada yang memang dibentuk secara baik oleh orang tua dan lingkungannya. Ada juga yang terbentuk karena lingkungan yang kurang bagus, sehingga timbullah sifat yang kadang-kadang tidak baik juga. Setiap manusia juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Buah pemikiran atau naluri yang sangat berbeda-beda ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya dipengaruhi oleh pengalaman hidup, berbagai proses ujian hidup, kesedihan dan keprihatinan. Bagi seorang SP, ia mempunyai naluri yang begitu tajam. Seringkali ia sangat tepat menganalisa atau mengira tentang suatu hal. Kadangkala sesuatu yang memang akan terjadi telah ia ketahui sebelumnya. Bahkan hal-hal yang telah terjadi puluhan tahun, yang menjadi rahasia kehidupan seseorang pun bisa ia buka dan ketahui untuk menelusuri suatu permasalahan. Begitupun atas serangan-serangan atau gangguan-gangguan yang akan menghampirinya, ia sudah dapat mengetahui jauh sebelum terjadi. Nalurinya ini tidak main-main, begitu tajam, dan kadang di luar perkiraan. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena seorang SP sudah banyak sekali melalui berbagai keprihatinan, baik itu secara raga ataupun jiwa. Keprihatinan-keprihatinan itu ia jalani dengan penuh kepasrahan, walaupun membuatnya bersedih berulang kali. Ia menyadari segala macam keprihatinan dan laku lampahnya itu sebagai prosesi hidup yang setiap orang pun mengalaminya. Namun tentu saja dengan cerita dan kisah yang sangat berbeda-beda. Dengan nalurinya yang tajam itu pun ia dengan gampang menemukan dan memilih mana sekiranya orang-orang yang terpilih di dekatnya. Orang-orang ini adalah yang akan menyertainya di dalam membantunya menjalankan kegiatan sehari-hari di dalam tugasnya. Naluri seorang SP sudah tidak diragukan lagi oleh orang-orang terdekatnya. Ia selalu diminta untuk membantu di dalam memecahkan berbagai masalah. Apakah naluri yang tajam ini adalah hasil dari tirakat-tirakatnya selama ini ia jalani, ataukah memang karomah dari Allah yang khusus untuknya? Begitu juga ketika ia melakukan suatu perjalanan, banyak sekali hal-hal yang memang sudah terpikir dalam nalurinya. Bahkan hal-hal sepele pun telah ia cermati dan ia siapkan langkah untuk melaluinya di dalam setiap perjalanan yang ia jalani. Bahkan faktor cuaca pun sudah ada di dalam pencermatannya. Semua ia pikirkan dengan penuh kepasrahan dan permohonan kepada Tuhannya. Dengan ketajaman nalurinya tidak selanjutnya membuat ia takabur, karena ia amat sangat menjaga pikirannya untuk selalu sadar bahwa apapun dan bagaimanapun itu semua adalah karena Robnya. Ia tidak mempunyai hak untuk sombong dan merasa hebat. Apalah artinya kita manusia yang hanya begitu kecil di hadapan Allah? Manusia sehebat apapun tetaplah manusia yang tiada daya dan upaya, karena semua tentang kita hanya digerakkan atas izinnya. Maka tiada alasan untuk merasa hebat dan kuat.